Selamat sore dan shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Senang sekali damai sejahtera sukacita Tuhan dapat menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada. Dalam ibadah sore hari ini melalui channel YouTube GSKI Kebon Jeruk, ketika Bapak Ibu saudara-saudari menyaksikan, jangan lupa tekan lonceng dan juga tekan subscribe agar supaya Bapak Ibu dapat menerima informasi link ibadah online berikutnya. Jadi Bapak Ibu dapat terus menyaksikan sajian yang kami berikan melalui channel YouTube ini. Atas nama Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan dan seluruh staf mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online ini. Dan untuk menghormati kehadiran Tuhan, diharapkan untuk sementara waktu Bapak Ibu tidak makan, minum, ataupun nyemil apapun. Mari siapkan hati, kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi hormat-Mu. Ibadah sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa sertai dari awal hingga akhir, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita bertemu kembali dalam ibadah pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati pikiran kita, kita menaikkan satu pujian, keselamatan dari Allah. Haleluya. Keselamatan kami hanya daripada-Mu Tuhan, yang duduk di atas tahta. Segala kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, dan kekuatan bagi Allah selama-lamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagimu segala pujian, keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Katakan pujian ini sekali lagi. Keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah
Tuhan menaikkan pujian bagi-Mu ya Bapa. Kita mau naikkan, kami mau bermazmur, mengangkat suara kami, memuji sembah Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan menaikkan pujian ini. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Kami mau bermazmur, kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan kidung pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi sang raja. Tenakan pujian dari awal sekali lagi. Kami mau terus bermazmur Tuhan bagi-Mu, mengangkat suara kami memuji nama-Mu. Haleluya. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Petik gambus kecapi, petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan kidung pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi sang raja. Petik gambus kecapi, petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan kidung pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi sang raja. Glory bagi sang raja, bagi sang raja, glory bagi sang raja. Haleluya. Kita terus dalam hadirat Tuhan, kita naikkan pujian ketika jalanku berkabut. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan
berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya sungguh sempurna, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Kita akan pujian dari sekali lagi. Mari terus dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit. Kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang, sampai di seberang langit biru. Baik, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita teduhkan gelombang jiwa kita. Kita mau katakan, Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku ya Tuhan. Karena kasih setia-Mu tak pernah berubah Tuhan. Dalam naungan-Mu kami aman, dalam damai sejahtera selamanya. Haleluya. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu.
Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Sekali lagi kita akan pujian ini. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji, pasti tergenapi. Tuhan, ajar kami, ajar ku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Damai sejahtera selamanya. Damai sejahtera selamanya. Damai sejahtera selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita sama-sama mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami telah menaikkan pujian, sembah bagi Engkau. Dan kiranya setiap pujian dan sembah kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan saat ini hati kami Tuhan siap menerima benih-benih kebenaran firman-Mu. Jadikanlah benih kebenaran firman-Mu itu bertumbuh dan berakar dalam hidup kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar bahwa hidup ini adalah satu pilihan. Di sebuah konferensi mahasiswa pada sebuah universitas terkenal di Amerika Serikat pada waktu itu, ada seorang wanita yang didaulat untuk memperkenalkan diri. Dan ketika dia maju ke depan, dia langsung berkata begini, "Saya adalah anak haram. Ibuku bisu tuli dan sangat miskin. Suatu hari dia diperkosa hingga hamil, dan saya lahir tanpa pernah mengenal siapa ayah saya."
Dan karena menanggung malu, ibu saya melahirkan di kebun dengan pertolongan ibu tua pemilik kebun saja. Kami hidup sangat miskin, sehingga pada masa kecil saya pun harus membiayai hidup. Dan saya bekerja di ladang kapas pada saat itu. Saya bekerja sebagai buruh kasar, dan saya sangat benci keadaan pada saat itu. Dan saya merasa sangat kecewa kepada Tuhan. Saya berpikir, kenapa Tuhan tidak adil atas hidup saya? Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup yang layak, mereka bisa bermain dengan senang, tetapi saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh saya tidak paham kenapa saya harus dilahirkan. Dan saya tidak melihat masa depan yang baik buat saya dan keluarga. Teman-teman seusia saya sering mencemooh dan berkata, lihatlah itu si anak haram. Mereka sering kali memanggil saya si anak haram. Dan tidak ada satupun yang mau berteman dengan saya. Bahkan sekolah-sekolah pun tidak mau menerima saya pada saat itu. Sehingga saya harus bersekolah di sekolah luar biasa yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang bisu tuli. Sampai suatu saat saya bertemu dengan seorang pendeta dan beliau berkata kepada saya, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan? Tuhan memberikan kamu hak untuk memilih, mau tetap mengeluh dengan keadaanmu sekarang atau bangkit keluar dari apa yang sedang kau alami. Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Begitu pendeta itu berkata kepada saya. Lalu dia melanjutkan, perlu kamu ketahui bahwa rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Selama kamu bisa memilih yang terbaik, pilihlah. Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangat saya. Dan saya berusaha untuk bangkit dari keterpurukan saya. Singkat cerita, saya bekerja lebih keras. Karena saya ingin mendapatkan sekolah yang layak. Dan saya harus membiayai hidup ibu saya yang bisu tuli. Lalu kemudian saya belajar jauh lebih banyak dari anak-anak yang lain. Sampai saya akhirnya diterima di satu universitas. Dan boleh meraih gelar sarjana dengan nilai cum laude. Di salah satu universitas bergengsi di Amerika. Tahukah Anda siapa saya? Saya adalah Ozzie Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pertama yang berasal dari kulit hitam. Kisah tersebut adalah kisah tentang Ozzie Taylor Morton, seorang wanita kulit hitam yang dilahirkan tanpa pernah tahu siapa ayahnya. Dia menjadi Menteri Keuangan pada era Presiden Jimmy Carter, Presiden Amerika ke-39 pada saat itu. Dan dia juga membubuhkan tanda tangannya pada pecahan uang dolar. Bapak, Ibu, Saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu suatu pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Kalau kita memilih untuk hanya mengasihani diri, hanya berdiam diri dengan rasa kecewa, rasa iri, kita menyatakan bahwa Tuhan tidak adil dalam hidup kita, kita tidak akan pernah keluar dari permasalahan kita. Ketika kita mau memilih, sekarang kita diberikan pilihan. Apakah kita mau hidup benar, hidup kudus, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan? Buat kita rasanya pilihan yang mustahil ketika kita memutuskan itu di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Benar, bagi orang-orang yang hidup di luar kehendak Tuhan, yang namanya hidup kudus, hidup benar, hidup tidak bercela itu perkara yang sangat mustahil. Lalu bagaimana dengan kita orang yang percaya? Seringkali kita juga berkata, kayaknya nggak mungkin ya kita bisa hidup kudus. Buat kita itu kudus sesuatu yang jauh dari jangkauan. Apalagi hidup benar lalu tidak bercela di hadapan Tuhan.
Tapi kalau kita merasa bahwa itu adalah hanya omong kosong saja, lalu mengapa Tuhan menyatakan dalam firman-Nya bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita jadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kalau itu dituliskan berarti sebenarnya kita bisa. Bisa untuk hidup kudus, bisa untuk hidup benar, bisa untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Asal kita mau tunduk kepada pimpinan dan kehendak Tuhan. Jadi pilihannya tetap di tangan kita. Apakah benar-benar kita mau keluar dari keterikatan kita akan dunia ini? Apakah kita benar-benar akan memandang pada tujuan kita? Kalau tadi dalam kisah Ozzie Taylor Morton, dia berbicara tentang masa depan di dunia ini. Sementara buat kita orang percaya, masa depan kita adalah bukan hanya sekarang, tetapi sampai pada keabadian. Ketika kita dilayakkan dan diperkenankan masuk dalam kerajaan yang kekal, memerintah bersama dengan Tuhan. Kita bisa ketika kita mulai membuat pilihan, asal kita mau tunduk kepada pimpinan dan kehendak Tuhan sepenuhnya. Itu bukanlah perkara yang mustahil. Karena sesuai dengan Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang diberikan oleh Bapa, dan Dia akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya tidak bisa hidup dalam kebenaran, sebab ada Roh Kudus dalam hati kita. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Bukankah dalam bagian yang lain firman Allah berkata bahwa tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah, tempat Roh Allah berdiam. Jadi selama ada Roh Kudus dalam hidup kita, lalu kita memilih mau tunduk pada kedaulatan Roh Kudus, maka hidup kudus, hidup benar dan tidak bercela bukanlah sesuatu yang mustahil buat kita. Tuhan mempunyai banyak cara untuk menyatakan kehendak-Nya, dan salah satunya adalah melalui firman yang tertulis di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam kitab suci, yang seharusnya bukan hanya kita baca, bukan hanya kita dengar, tetapi kita lakukan. Bagian kita adalah membuka hati kita, menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Jadikanlah tanah hati kita tanah yang subur, supaya firman itu benar-benar berakar. Kalau dia sudah berakar, maka dia akan bertumbuh. Dan kalau sudah bertumbuh, jangan biarkan hanya menjadi daun-daun saja, tetapi harus menghasilkan buah. Jadi kunci untuk hidup benar, hidup kudus dan tidak bercela adalah tinggal di dalam firman-Nya. Sebab kuasa firman-lah yang dapat mengubah dan membaharui kita. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi, kalau hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa tahu membedakan manakah kehendak Allah. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 12 itu dikatakan, ibadah kita yang sesungguhnya, ibadah kita yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh ini yang adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam, menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan dikatakan jangan lagi kita serupa dengan dunia ini. Ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan itu harus menjadi pedang yang memisahkan kita dari dunia ini. Bukan berarti kita tidak tinggal di dunia. Justru kalau kita ingin jadi orang kudus, di tengah-tengah orang kudus itu gampang.
Kita mau hidup tidak bercela di tengah orang-orang yang memang sudah tidak bercela, itu gampang. Tapi bagaimana kalau kita mempertahankan kekudusan Tuhan di tengah dunia yang semakin jahat? Di tengah yang menuntut hidup kita harusnya kok orang-orang itu nggak hidup kudus tapi mereka enak, mereka senang, mereka nyaman. Kenapa saya susah-susah mempertahankan kekudusan? Tapi hasilnya justru jauh. Jadi kita belajar di sini. Biarlah jadikan firman Tuhan itu pedang, memisahkan kita. Memisahkan kita dari dunia ini. Harus ada perubahan. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi hanya bisa terjadi ketika kita benar-benar diisi oleh kebenaran itu. Dan kebenaran itu harus kita kenakan. Pilihan sekali lagi ada di tangan kita. Apakah kita mau berkenan kepada Tuhan? Apakah kita mau mengejar perkenanan Bapa supaya kita didapati hidup kudus, benar, dan tidak bercela di hadapan Tuhan? Ada satu pujian yang dikatakan begini. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Kataku mengenakan hidup itu jangan sekedar kalimat yang engkau nyanyikan. Pilihannya di tangan kita bukan apakah kita mau mengenakan. Ku mengenakan hidup-Mu Tuhan dalam setiap langkahku. Dan satu kesadaran yang dikatakan adalah diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Berarti kan kita harus mengambil langkah. Mau nggak kamu memilih? Tahu nggak kalau kamu tuh sudah ditebus? Hidupmu bukan lagi milikmu, tetapi milik Tuhan. Jadi kita harus menundukkan diri kepada Tuhan. Kita harus mau diperbaiki. Sesuai dengan firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita harus mau ditegur oleh firman Tuhan dan mulai memperbaiki. Jangan ditegur lalu kita tersinggung, lalu kita malah ngambek, malah menjauh dari Tuhan, menjauh dari komunitas orang-orang percaya karena merasa tersinggung, merasa bahwa oh pendeta itu khotbah buat saya. Tidak. Firman Tuhan itu ditujukan oleh untuk semua orang, termasuk untuk yang berbicara. Jadi bukan untuk satu orang. Kalau kita ditegur oleh firman Allah, itu karena Tuhan ingin menyatakan apa yang masih salah, apa yang masih harus diperbaiki, supaya kita dididik hidup di dalam kebenaran. Dan pemazmur menyatakan, sebenarnya kita akan berbahagia jika kita dapat hidup tidak bercela, oleh karena penurutan kita kepada kehendak Allah. Sekali lagi saya ingatkan, masa depan kita bukan hanya sekedar di dunia ini. Masa depan cerah yang Tuhan janjikan itu lebih kepada tujuan hidup kita. Sekarang apakah tujuan hidup kita mau nyaman di bumi? Sehingga kita memilih sesuatu yang menyenangkan daging kita? Apa yang enak, apa yang bisa kita nikmati, apa yang kita rasa, oh ini kesenangan saya, tanpa pernah memikirkan kesenangan Tuhan. Sebab tujuan kita adalah langit baru dan bumi yang baru. Tujuan kita adalah mengejar perkenanan Tuhan. Dan kita akan berkenan di hadapan Tuhan ketika kita memiliki penurutan terhadap kehendak Allah. Dan kita akan berjumpa dengan Tuhan ketika kita ada di dalam kekudusan. Sebab Tuhan berkata bahwa tanpa kekudusan tidak mungkin seseorang melihat Allah. Sekali lagi, pilihannya ada di tangan kita.
Apakah kita hanya tetap terpuruk, menyerah pada kedagingan kita dan berkata, susah Tuhan melakukan firman-Mu. Susah Tuhan untuk hidup kudus. Susah Tuhan untuk hidup benar. Rasanya semuanya kok seperti membuat saya itu nggak nyaman. Apalagi di dunia, kayaknya nggak mungkin kalau hidup nggak tipu-tipu dikit. Kayaknya nggak mungkin kalau hidup nggak bohong-bohong dikit. Nggak memanfaatkan kesempatan, nggak memanfaatkan apa yang kita punya. Lalu kita mungkin mulai berpikir untuk korupsi, bukan saja korupsi uang, korupsi waktu, korupsi apapun. Karena semua orang melakukannya. Pilihannya ada di tangan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Jika kita memilih Tuhan, percayalah. Ketika kita maksimal melakukan bagian kita, berjuang untuk memperbaiki kelakuan kita. Berjuang untuk memperbaiki cacat-cacat karakter kita. Berjuang untuk mengiris daging. Berusaha mematikan keinginan-keinginan daging. Memang sakit, tidak semudah yang saya katakan seperti ini. Ada banyak hal yang membuat kita bisa memanjakan perasaan, mengasihani diri, yang akhirnya kita makin terpuruk. Kita berkata, sudahlah, saya ini orang berdosa, gak akan pernah layak. Tetapi kalau kita memilih Tuhan, percayalah, Roh Kudus akan menuntun kita di jalan Tuhan, yang akhirnya membawa kita untuk mengenal seluruh kebenaran dan mengenakannya dalam hidup kita. Maka itulah yang akan membuat kita mampu hidup kudus, benar dan tidak bercela di hadapannya. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tahu dalam keterbatasan kami, dalam ketidakmampuan kami, kami sering berpikir bahwa kami tidak mampu untuk hidup kudus, hidup benar dan tidak bercela di hadapan-Mu. Seolah-olah itu sesuatu yang tidak dapat kami raih. Tetapi dengan Roh-Mu yang kudus yang ada dalam kami, biarlah firman yang telah Engkau berikan pada kami benar-benar hidup dan kami kenakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita nyanyikan kembali pujian yang baru saja kita nyanyikan. Mari musik. Kau Allah yang setia, Maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Sekali lagi, Kau Allah yang setia, yang setia, Maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Damai sejahtera, damai sejahtera selamanya. Damai sejahtera, damai sejahtera selamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan juga berkat yang dari Bapa di surga. Saat sore hari ini,
Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami, kebaktian kami dengan syukur kepada Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Bapa di surga, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara semuanya. Apabila Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih memerlukan pelayanan jemaat, konseling, doa, ibadah di rumah, dan juga perjamuan kudus dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor handphone 0817 0033 580 atau 0812 9154 1542. Dan apabila Bapak Ibu berkenan dan kita membangun iman bersama-sama, bisa mengikuti channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Bapak Ibu bisa mensubscribe dan juga menekan loncengnya sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi dan kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.